Eva Jayati Jaya. Aplaus dulu untuk kalian semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya adik-adik mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha atau sering disingkat dengan Undiksa. Pertama, tadi sudah banyak diceritakan tentang sisi Tidiang. Tidiang itu namanya Komang Indra Wirawan atau sering dipanggil dengan Komang Gases. Tidiang dari Denpasar, terus Tidiang home base-nya bekerja di Mahdewa University. Saat ini selaku dosen sekaligus selaku dekan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Memang keseharian Tidiang yaitu sebagai salah satu pelaku budaya, sebagai seorang penari, sebagai seorang pendarma wacana dan lain sebagainya. Namun semua itu bukanlah sesuatu hal kebanggaan yang bersifat ajang kontestasi, tidak. Tetapi semua itu merupakan sebuah tugas beban berat bagi Tidiang untuk dimana selalu untuk belajar, memuliakan diri, berusaha untuk menjadi lebih baik. Pertama, Tidiang mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya untuk ikut berpartisipasi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Undiksa. Terima kasih banyak. Yang kedua, semoga apa yang kita cita-citakan untuk belajar membenah diri, untuk belajar mengenal lebih dalam lagi tentang Tridharma perguruan tinggi supaya dapat bersinergi. Yang ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tan ana wong swastia nulis. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu, mari di sini kita sama-sama belajar untuk menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik. Adik-adik yang Bapak cintai. Nah, di sini Bapak akan membawakan beberapa materi tentang meningkatkan kualitas diri dengan jalan Dharma, yaitu Tridharma Nitya Bakti. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan jalan Dharma seperti semboyan yang adik-adik lakukan adalah Satyam Eva Jayati tersebut. Bagaimana kita mengerti tentang esensi kebenaran, bukan pembenaran. Esensi tentang kebenaran itu apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Dan seperti itu. Nah, di sini kita akan berbicara tentang masalah Tridharma Nitya Bakti atau Jnana Bakti itu sendiri. Nah, kita lanjut adik-adik yang berbahagia, bahwa sebelum kita berbicara tentang masalah dharma agama, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, konsep manusia dalam beragama itu harus mengerti tentang filsafat ilmu dulu. Filsafat ilmu. Adik tahu apa itu filsafat? Nabi filsafat. Filsafat filosofos, bahasa Yunani, artinya kebenaran. Filsafat itu artinya filosofi, kebenaran. Namun untuk mencari sebuah kebenaran itu dasarnya adalah keraguan. Dasarnya adalah keraguan. Perlu sains, perlu ilmu pengetahuan untuk membedah sebuah keraguan tersebut. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dijawab dengan filsafat ilmu matematika. Benar dan salah dijawab dengan filsafat ilmu hukum. Sehat dan sakit dijawab dengan filsafat ilmu kesehatan. Itu filsafat. Filsafat itu adalah kebenaran. Yang untuk mencari sebuah kebenaran dasarnya adalah keraguan. Kita perlu sains, ilmu pengetahuan untuk membedah sebuah keraguan tersebut. Itu filsafat ilmu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah agama, apa itu agama? Apa itu agama? Apa itu agama? Keyakinan. Agama, keyakinan. Adik orang-orang beragama? Bapak mau tahu apa adik yakin atau tidak? Adik orang-orang beragama? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah bagian esensi daripada Tuhan itu sendiri. Karena ada roh di sini, ada spirit kehidupan. Berarti manusia adalah ciptaan Tuhan.
Adik adalah orang yang beragama. Yakin? Adik memuja siapa? Tuhan. Ida sayang Budi Waso. Tahu alamatnya? Emailnya? WhatsAppnya? Tempat tinggal beliau? Yakin? Yakin? Terus, manusia bagian daripada Tuhan. Adik punya pacar? Adik punya orang tua? Percaya nggak 100% seperti Anda mempercayai Tuhan terhadap pacar dan orang tua kalian? Loh, kok bisa seperti itu? Adik percaya Tuhan? Tuhan, 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 Tuhan. Adik percaya Tuhan apa hantu? Terus adik percaya sama orang tua? 100% seperti mempercayai Tuhan? Loh, berarti adik gak percaya sama Tuhan. Di mana orang tua atau pacar? Kamu peluk, kamu sayang, kamu raba, nomor teleponnya tahu, alamatnya tahu, komunikasinya setiap hari. Sedangkan Tuhan nggak bisa diajak komunikasi, nomor teleponnya nggak tahu, alamat email websitenya kita nggak tahu. Tapi Anda yakin? Nah, kok bisa? Ayo, siapa yang masih percaya Tuhan? Siapa yang masih percaya Tuhan? Mahasiswa Uniksa harus hebat. Oke, Mamang berikan dulu sebelum lanjut. Dek, kamu gak usah beragama. Izin Pak. Kalian gak usah beragama. Tujuan beragama adalah moksatem, jagat, ite, yacaiti, dharma. Tujuan agama. Oke? Dek, gak usah beragama. Bapak jamin kamu dapat surga. Woi, keren. Mau gak? Mau gak? Gak usah beragama. Bapak jamin kamu dapat surga. Mau nggak? Loh, Bapak jamin, Bapak hanya minta 3. Kamu nggak usah beragama, kamu nggak usah sembahyang, kamu nggak usah buat banten, kamu nggak usah purnama kajian klion, kamu nggak usah buat barong dan lain sebagainya. Bapak hanya minta 3. Apa itu? Ayo, Nabi Nika. Trikaya parisuda. Nabi Nika trikaya parisuda. 3 perbuatan, ayuga, wajika, manacika. Berpikir, berkata, melaksana yang benar. Bisa nggak? Bisa nggak berpikir yang benar tiap hari? Bisa nggak berucap yang baik tiap hari? Bisa nggak bertingkah laku yang benar tiap hari? Loh, kok berat? Beragama, purnama, kajian klion, film, modalin, berat. Menteri kaya parisuda, berat. Bapak cuma minta 1, kamu moksa dah. Keren. Oke, kamu gak usah beragama, kamu gak usah menteri kaya parisuda. Bapak hanya minta 1, catat ini dan tanyakan kepada orang-orang siapapun itu, statement Bapak benar atau tidak. Apa itu Pak? Kamu moksa, gak usah surga lagi. Ayo, apa itu? Dagegat. Nggak punya uang, dagegat. Ditinggal pacar, dagegat. Enggak diluluskan sama dosen pemuji, dagegat. Dibentak-bentak sama kakak kelas panitia, dagegat. Oke, kita sepakat ya, bilang dagegat. 1, 2, 3, dagegat. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, ajaran agama yang paling prinsip adalah dagedag. Arti lain daripada dagedag itu adalah jangan marah, mulat sarira, introspeksi diri. Itu intisari daripada ajaran agama apapun itu. Intinya dagedag. Sing lapis dagedag. Ya ditinggal sama pacar dagedag. Bisa nggak? Karena manusia tidak bisa sing gedap, manusia tidak bisa tidak marah, karena manusia terkontaminasi dengan kondisi keadaan skala.
Ya, ada unsur pancabhabita, satripu, satekai, di sini nggak bisa dikendalikan. Karena manusia tidak bisa sing gedap. Sang Hyang Adi Saraswati menurunkan ilmu pengetahuan. Oke? Menurunkan ilmu pengetahuan. Nah, belajarlah kamu supaya kamu pintar. Sang Hyang Adi Saraswati, dewanya ilmu pengetahuan. Sang Hyang yang dimuliakan, yang disucikan, yang dihormati. Aji pinaka guru, saras lawat wati jegeng. Belajarlah kamu dengan dasar yang baik, yang sopan, yang cantik, yang tampan, supaya kamu bisa mengerti tentang arti ilmu pendidikan. Saraswati, simbol ada genitri, pengetahuan yang tidak akan pernah habis. Ada lontar, dasar ilmu pengetahuan buku itu sendiri. Ada tunjuk, kamu bisa hidup di 3 tempat. Apalagi ada alat musik rebana, bahwa kamu hidup harus memiliki alunan melodi, jangan melempem logen. Harus bisa lihat kiri kanan, kondisi keadaan. Karena kita tidak bisa singgedang, Sang Hyang Adi Saraswati memberikan kita ilmu pengetahuan. Setelah kita belajar, ide Sang Hyang Sri Sedana, dewanya uang, memberikan kita rezeki, belajar untuk mencari pekerjaan. Setelah kita pintar, mendapatkan duit, mendapatkan cuan. Ya, karena manusia tidak bisa menjalankan degedeg, tidak bisa mengendalikan rikayo parisudo. Oleh karena itu ada budaya agama budaya. Budaya agama budaya ini memperkosa ruang gerak kita untuk selalu eling, ingat dengan tugas dan kewajiban. Itulah fungsinya orang beragama. Itulah tujuannya orang berbudaya. Tujuan kita berbudaya adalah selalu eling, ingat dengan tugas dan kewajiban. Oleh karena itu manusia tidak bisa tidak gedeg, dan manusia tidak bisa menjalankan trikayo parisudo secara 100%. Oleh karena itulah budaya agama yang kita wariskan sekarang adalah salah satu warisan yang mewajibkan kita untuk selalu eling dengan suwadharma lan suwagina. Oke? Paham? Agama adalah ketenangan batin. Agama adalah ketenangan jiwa. Itu yang dimaksud dengan agama. Ketika kamu berbicara tentang masalah keyakinan, tidak usah diperdebatkan. Itu yang dimaksud dengan agama. Nah, kalian beragama enggak? Beragama Pak? Yakin enggak sama Tuhan? Yakin Pak. Sebelum kamu yakin dengan sesuatu hal yang belum jelas kamu lihat, kamu harus yakin dengan dirimu sendiri. Ya, siapa saya? Who I am. Siapa saya? Ya, saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dalam diri saya ada Brahman, Atman, Aikyam. Brahman adalah Tuhan itu sendiri. Atman adalah percikan daripada Tuhan. Itu Atman. Ya, ketika Brahman, Atman, Aikyam menunggal, berevolusi, terjadilah sebuah kehidupan. Ya, ada namadan Tri Permana Bayu Sabda Idep, lahirlah manusia. Dwi Permana lahirlah beburon atau hewan. Itu permana adanya tumbuh-tumbuhan. Oke, salah satunya lahirlah manusia. Masuklah Brahman dan Atman itu ke dalam tubuh manusia. Sebelum kita layak dinyatakan manusia, kita dinamakan jelemo, jakmo. Apa itu jelemo? Jelam dengan manusia pertikah perilakunya beburon, masih marah, masih emosi, belum bisa mengendalikan. Oleh karena itu perlu proses lagi, perlu sekolah lagi untuk supaya bisa meningkatkan jelemo jadi manusia yang sujana. Ketika Atman, Brahman, Aikyam itu menjadi satu, masuk ke tubuh manusia, kitalah sebenarnya Tuhan itu sendiri. Dewa ya, manusia ya, buddha ya, kala ya. Kitalah manifestasi daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Ketika apa manusia yang disebut Tuhan? Ketika Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika apa manusia itu disebut butelan kala? Ketika marah dogen, uyot dogen, butelan kala kita. Ketika apa manusia disebut manusia? Ketika bisa berinteraksi, menyamau beraya. Ya, manusia ya, dewa ya, butelan kala. Paham itu?
Nah, ketika Brahmat Atman ini masuk ke tubuh manusia, bagaimana sifat Tuhan? Maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Semestinya kita semua ini memiliki sifat yang maha segalanya. Maha pemberi, maha penyayang, maha pengasih, dharma kasih, dan seterusnya. Tetapi ketika Brahmat Atman ini masuk ke tubuh manusia, tubuh manusia ini terbungkus dengan unsur panca mahabhuta, cita dan sarira. Tangan yang semestinya pakai Om Swastiastu, mulut yang semestinya untuk berbicara yang baik, ngomong kasar-kasar. Kaki sepatutnya untuk berjalan, pakai nendang teman. Mata yang sepatutnya untuk melihat kebenaran, tapi menjadi pembenaran, ego bermain. Ketika tubuh ini terbungkus dengan cita dan sarira, sifat ego yang bermain, Brahman ini pergi, Tuhan ini pergi. Hanya ada Atman di sini. Kalau Atman ini pergi, mati kita. Atman ini di sini. Atman ini terbungkus dia dengan kegelapan. Terbungkus dia dengan kegelapan, sehingga kita tidak bisa mengendalikan. Sudah punya satu minta dua, sudah dua jadi tiga, sudah tiga minta 10. Itulah yang terjadi terus. Ya, keegoisan terjadi. Ya, sehingga ada rasa ingin bersaing. Nah, ketika ini terjadi, apa yang dilakukan oleh ketua kita, oleh leluhur kita? Ada yang dimaksud dengan budaya agama. Apa itu budaya? Hasil karya cipta karsa manusia yang melewati sebuah proses ruang dan waktu, ya, yang dijalankan, yang diwariskan secara turun temurun. Itu budaya, budi dan daya. Purnama, Kajan Leon, Tilem, Pagarwesi, Galungan, Banten, Barong, Rangde, apapun itu budaya. Itu budaya. Budaya yang mendapat sentuhan bersinergi dengan sebuah keyakinan menjadi agama budaya. Agama budaya. Banten itu belum menjadi sebuah sakralisasi. Ketika Banten ini dipercaya, dibawa ke pura sebagai salah satu simbol, diyakini agama budaya. Barong Rangde yang ada di pasar belum diapa-apakan, tapi ketika diproses ditaruh di pura, agama budaya, keyakinan, niase, pertiwiman, ide betara. Paham? Untuk menyucikan Sang Hyang Atma yang terbelenggu dengan cita dan sarira, perlu ada sebuah proses supaya Atman ini bisa kemanunggalan. Moksatem jagat kita ya. Apa yang dilakukan? Dari dalam kandungan kita diberikan upacara pegedong-gedongan. Dicuci Atman dengan upacara pegedong-gedongan, dibersihkan garbaning samskara. Lahir 14 hari kepus kusar. Terus abulan hitung dina. Terus 3 bulanan. Terus otonan. Terus Raja Singa Raja Swala menek kelih. Terus mesangi. Terus nikah. Terus mati. Ada 9 tahapan proses yang tujuannya apa? Mencuci, membersihkan Atman itu untuk kembali ke moksatam jagat itu ya. Terus kita disucikan. Dibuatkan upacara pegedong-gedongan, dibuatkan upacara menekleh, dibuatkan upacara metlu bulanan, motonan, sampai kita mati pun dibuatkan upacara memukur supaya kita bisa diharapkan menjadi betara yang guru. Kita calon betara semua. Oleh karena itu sepatutnya kita memiliki rasa ulas kasih sayang. Itulah agama. Ketika agama ini bersinergi dengan budaya, menjadi dia sebuah keyakinan. Paham sampai di sana? Filsafat, ilmu, agama. Filsafat, kebenaran, dasarnya keraguan. Ilmu, sains. Tapi kalau agama, keyakinan, tidak usah dipertentangkan, tidak usah diperdebatkan. Karena kita yakin sama Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kamu percaya dengan Tuhan, kamu harus percaya dengan manifestasi Tuhan. Apa itu manifestasi Tuhan? Orang tua kita, nama lain daripada orang tua, siwa reka, guru reka. Orang tualah adalah widi sekala, dewa sekala. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sayang dan hormat kepada orang tua. Master guru rupake, guru pengajian,
guru yang mendidik kita, mencerdaskan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita harus hormat dan bakti kepada guru kita. Ya, guru swadhyaya, ya, guru swadhyaya lagi satu. Pengajian, guru wisesa. Apa itu guru wisesa? Guru wisesa, pemerintah. Guru swadhyaya, Tuhan. Sebelum kita berbicara Tuhan, kita harus percaya dengan guru rupake, guru pengajian, guru wisesa, guru swadhyaya. Itu dasar hukum. Oke. Makanya kenapa ada tradisi budaya tumpah umbuh, tumpah kanan, tumpah landep, tumpah turun dan lain sebagainya. Hari-hari suci itu sebagai salah satu petanda supaya kita ingat dengan swadharma lan sugina. Sehebat apapun kita, ketika Tuhan sekala orang tua kita sendiri kita lupakan, kita tidak akan bisa sukses, kita tidak akan bisa menjadi orang yang suputra. Oke, sebelum kamu menghormati atau percaya dengan Tuhan itu sendiri yang bersifat absolut, kamu harus percaya dengan manifestasi Tuhan itu sendiri adalah kita sendiri. Oke, itu harus dipercayai. Oleh karena itu, kalau kamu percaya sama Tuhan, berarti kamu harus bisa menjalankan esensi ketuhanan. Maha pengasih, maha penyayang, maha segalanya. Oke. Nah, ketika filsafat ilmu agama itu kita pahami, sinergisitas tentunya pasti akan terjadi. Ya, terus nikah harmonisasi tentunya baru bisa berbicara tentang kelangon. Kelangon itu adalah keindahan, ya, rasa sejuk, tenang dalam diri. Ampun. Nah, ketika itu terjadi, apa kewajiban kita? Darmanin sejano umadiakan widya guna. Ya, artinya kewajiban orang bijaksana adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan pekerti. Nih, seperti logo yang kalian buat, Darmaning sejana umadiakan widya guna. Bagaimana kita mencari sebuah kewajiban, menjalankan sebuah kewajiban itu dengan bijaksana? Paham? Nah, lanjut. Dalam menjalankan swadharma lan sugina beragama ini yang perlu diperhatikan. Ini deh, yang perlu diperhatikan. Lanjut. Slide-nya nomor berikut. Oke. Nah, dalam menjalankan swadharma lan sugina, dasarnya adalah pancasrada, yaitu keyakinan. Adik harus yakin dulu. Apa tujuan kita hidup? Untuk apa kita hidup? Apa yang akan kita cari dalam kehidupan ini? Setelah kita dapatkan, kita mau kemana? Kita mau apakan? Oke, yakin dulu. Pancasrada merupakan pedoman. Ya, percaya dengan Brahman, percaya dengan Atma, percaya dengan Punarbawa reinkarnasi, percaya dengan Karmapala, percaya dengan Moksatem Jagat Budaya. Serada dulu keyakinan di pedoman hidup. Terus catur warga atau catur purusarta merupakan tujuan. Dharma, arta, kama, moksa. Ya, ketika kita percaya kita harus memiliki tujuan. Apapun yang kita ingin lakukan, kita harus memiliki jalan dharma, kebenaran, bukan kebenaran. Pun, iki pedoman adalah tujuan juga dharma, arta, kama, moksa. Dharma kebenaran, arta jerih payah berdasarkan tujuan sehingga kita mencapai ketenangan batin. Terus saktipu, sakadai, sakguna dan sakrasa adalah pengendalian diri. Apa yang dia maksud dengan saktipu? Musuh yang ada dalam diri. Sakadai ingin membunuh, mencaci maki, marah, apalagi iriati, dengki. Itu saktipu, itu sakadai. Bagaimana saktipu dan sakadai itu bisa kita kendalikan menjadi sakguna, sakrasa, welas asih, kasih sayang. Namun itu supaya bisa dikendalikan. Ya, oleh karena itu ada yang berbicara. Raga di musuh mob arengati tomoania dan madoh rengawan. Musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Terus lanjut. Ketika itu bisa dikendalikan, satyam, rajas, tamas, kita bisa mengendalikan sehingga kita mengerti tentang esensi daripada satwam, rajas, tamas itu sendiri. Terus lanjut, pancayatnya, kewajiban. Ya, kita memiliki sebuah kewajiban dalam menjalankan kehidupan itu. Pancayatnya, dewa yatnya, upacara diperuntukkan untuk Tuhan. Dewa, manusia yatnya, upacara yang diperuntukkan untuk sesama manusia. Pitra yatnya, upacara yang diperuntukkan untuk leluhur. Resi yatnya, upacara yang diperuntukkan disuguhkan untuk para resi.
Buta ya upacara yang diperuntukkan untuk buta kala, mecaru. Kewajiban ini adalah merupakan pancayatnya ini merupakan sebuah kewajiban, di mana kewajiban ini didasarkan atas satu guru kebaktian. Seperti yang bilang tadi, guru sesa, guru rupaka, ya, guru swadhyaya, guru pengajian itu kebaktian. Kita nggak boleh lepas dari 4 hal ini. Semua ini didasari atas apa? Karena utang. Ya, adik-adik semua ada di sini termasuk bapak ada di sini karena ada reno, karena ada utang. Ya, dewa reno utang kepada Tuhan, resi reno utang terhadap ilmu pengetahuan, pinter reno utang kepada leluhur, karena leluhur kita ada, karena para resi kita pintar, karena Tuhan maha segalanya. Itu reno utang. Ya, itu yang harus kita bayar utang itu dengan berdasarkan pancayatnya itu sendiri. Oke, dengan dasar catur guru atau kebaktian itu sendiri, baru kita bisa berbicara ilmu dharma ketenangan jiwa yang didasari dengan kitab suci Weda, baru bisa mencapai moksakem jagat hijaya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana generasi muda sekarang membangun pola pikir generasi muda itu yang baik? Ya, di sini ada tatu, susila, dan acara atau upacara. Tatwa itu artinya apa? Tetua fokus. Tatwa itu adalah fokus. Tatwa, mengerti, paham. Adik-adik pasti punya keinginan masuk di Uniksa kan? Ada tujuan kan? Ingin menjadi pendidik, ingin menjadi apa? Ada tujuan. Tatwa tetua. Susila etika, aturan main. Tentunya ketika kalian akan membawa jas alma mater kalian, di mana Uniksa akan menjadikan diri kalian sebagai mahasiswa yang sejana, kalian harus menjaga alma mater itu. Susila etika, aturan main. Acara implementasinya adalah upacara. Ya, bagaimana kalian melakoni kehidupan kalian sebagai seorang mahasiswa yang sejana. Di sini kalian harus mengerti tentang tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Tatwa, susila, acara. Fokus dumun. Biar nanti di tengah perjalanan dari semester 2, semester 3 kalian sudah keluar dari sini. Berarti kalian mengkhianati dari apa yang kalian janji lakukan. Pejayan-jayan. Kemarin pejayan-jayan? Mengerti, paham arti makna pejayan-jayan? Hah? Ngerti? Pejayan-jayan itu artinya kalian disahkan secara niskala. Secara skala kalian sudah diterima di kampus ini. Secara niskala kalian sudah diterima oleh yang punya wewenang kampus ini. Skala sudah lengkap legalitasnya, berarti kalian berjanji, bersumpah akan menjadi mahasiswa yang sujana, membawa, menjunjung nama tinggi lembaga secara baik dan benar. Ketika kalian uring-uringan, ketika kalian mengkhianati semester 2, semester 3, ngekoh masuk, malas, bolos, dan lain sebagainya, sampai kalian tidak tamat, berarti kalian melanggar janji sumpah daripada pejayan-jayan itu sendiri. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan kenapa harus menjaya-jaya? Supaya kalian bisa mempelajari ilmu pengetahuan secara baik dan benar. Ya, supaya apa yang menjadi tujuan kita, harapan si pendidik itu supaya kalian bisa menjadi sarjana yang sujana, masuk dengan rajin, mendapat pengetahuan dengan baik dan benar, tamat sesuai dengan waktunya. Tujuannya. Ampun, tapi ketika kalian uring-uringan, tidak mengerti, tidak paham, suatu masuknya, paham begini, paham begitu, dan lain sebagainya, berarti kalian mengkhianati tentang esensi daripada apa yang kalian lakukan. Paham? Nah, tatwa susila acara menikah menapi kembali kepada tata kelola manajemen kehidupan. Pertama, tata serada, kalian harus yakin teman bahwa ketika saya akan memilih memutuskan diri saya masuk di kampus Uniksa harga mati. Uniksa adalah alma mater saya yang harus saya perjuangkan, saya pertahankan, di mana Uniksa memberikan saya legitimasi legalitas sebagai seorang yang sarjana sujana. Oke, tata serada, keyakinan dong. Ada yakin nggak masuk di sini? Berjanji nggak mau tamat? Itu tata serada, keyakinan dong. Oke, yang kedua adalah tata nilai tatwa atau cerdas spiritual. Saya sudah dimasuk ke Uniksa ngalih keguruan ini belajar kerawat, saya jadi itu. Ya, cerdas spiritual, keyakinan itu dasarnya cerdas spiritual. Terus tata jenano adalah pikir, cerdas intelektual.
Ya, kendati pun sekarang ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, di mana kita bisa mempelajari segala bidang keilmuan, tapi jangan kehilangan tentang esensi kependidikan kita. Oh, saya ingin mencari jurusan kependidikan, fokus di kependidikan. Kendati pun nanti ada Kampus Merdeka Belajar yang memberikan ruang untuk kalian belajar di sub ilmu bidang lain, tetapi jangan lupa dengan esensi apa yang ingin kalian pelajari di Undiksa. Paham? Cerdas, intelektual. Terus tata laku, susila atau cerdas emosional. Dimana dari SMA kalian masuk ke universitas perguruan tinggi, kalian harus cerdas emosional. Sudah di kebiasaan SMP, SMA, berkuliahnya ngamul-ngamul, ngabres-ngabres, ngeling dan lain sebagainya nggak boleh, karena kalian sudah akan meningkat dewasa. Ya, cerdas emosional. Ya, tidak boleh cemburuan, tidak boleh marah-marah, sudah dendam. Baru kita bisa berbicara tata upacara atau tata acara, tingkah laku. Nah, ketika itu dipahami, baru bisa berbicara satwika, lascaryo, sakti dan bersyukur. Satwika itu nanti ikhlas. Ya, lascaryo tanpa pamrih. Sakti kekuatan. Kalian harus memiliki kemampuan. Tetap bersyukur. Sehingga struktur, infrastruktur, superstruktur. Jangan sampai menjadi hipostruktur. Ngerti? Ketika kalian belajar mengikuti aturan yang baik, tetap ada strukturnya. Sehingga bisa menjadi infrastruktur yang benar, jalan yang benar. Sehingga menjadi superstruktur, menjadi sarjana yang sujana. Tetapi jangan sampai ketika kalian hebat, ketika kalian pinter, ketika kalian terus mendapatkan prestasi, jangan sampai menjadi hipostruktur. Nanti infrastruktur ajum, sombong, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, cukup bermain di tatanan superstruktur, belajar mengikuti alur tridharma itu sendiri. Lanjut. Nah, ketika kalian ingin menjadi seorang sarjana yang sujana, ketika kalian akan kuliah di Undiksa itu sendiri, ini dipahami dulu. Tentang catur marga yoga adalah 4 jalan atau cara mencapai kesempurnaan hidup atau moksa itu sendiri. Yang pertama, catur marga yoga dalam ajaran agama Hindu itu ada bakti marga yoga. Bakti marga yoga itu dibagi 2. Ada konsep bakti, ada konsep apara bakti. Konsep bakti itu tidak perlu simbol lagi. Oke, Tuhan ada dalam diri kita, tidak ada simbol. Ketika kita bisa menjalankan trikaya parisuddha, ketika kita bisa sing jedam, tidak marah, tidak ada simbol. Oke, itu konsep bakti. Tidak ada simbol, tidak ada banten, tidak ada barong, tidak ada pelindung, tidak ada puro, tidak ada beraja. Itu konsep bakti. Tetapi karena zaman Kali Senggara, zaman Kali Yuga, manusia tidak bisa tanpa simbol. Oke, ada konsep apara bakti. Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbol. Pura yang sudah diupacarai simbol tempat istana Tuhan. Barong rangga yang sudah diplas-plas pasupati yang sudah diupacarai simbol pertiwi mati betara Tuhan itu sendiri. Banten simbol Tuhan itu sendiri. Oke, simbol-simbol inilah yang memberikan sebuah ruang, yang memberikan sebuah kepercayaan, keyakinan yang mempermudah kita untuk mencari Tuhan. Bukan simbol itu Tuhan, tapi simbol Tuhan. Oke, Banten ini Tuhan tidak, simbol Tuhan. Barong rangga ini Tuhan tidak, simbol Tuhan. Oke, simbol-simbol yang sudah melewati sebuah proses ruang dan waktu yang sudah diupacarai, ini simbol Tuhan yang diyakini oleh umat agama Hindu itu sendiri. Tujuannya nanti mempermudah, mempertebal keyakinan kita terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa. Dengan catatan simbol ini sudah melewati proses upacara dan upakara. Bedakan, oke? Barong yang ada di pasar itu bukan simbol Tuhan, itu adalah apresiasi budaya, barang seni. Oke, tapi ketika barang yang ada di pasar dibawa ke pura, diupacarai berdasarkan sastra, berdasarkan simo, berdasarkan dresta, itu merupakan simbol Tuhan. Paham? Jangan dicampur adukan antara barong yang ada di pura atau barong yang ada di pasar. Beda. Karena ini untuk diperjualbelikan, kalau ini untuk sesembahan. Paham perbedaannya? Itu konsep bakti dan apara bakti. Ketika kita tidak bisa menjalankan gegendam, ketika kita tidak bisa menjalankan trikaya parisuddha, simbol inilah yang mempermudah ruang gerak kita. Itu dalam ajaran Bakti Marga Yoga.
Ya, kita melakukan sebuah aktivitas. Nah, karma marga yoga aktivitas dalam tindakan perilaku. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan esensi Tuhan, menyamu berayam, saling asah, saling asuh, dan lain sebagainya. Karma marga yoga tindakan. Terus jnana marga yoga dengan pikiran. Ya, itu harus selalu welas asih, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, Raja Marga Yoga punika berat sekali dengan jalan tapo yoga samadhi. Mau tapo, mau yoga, pengendalian diri. Raja Marga Yoga ini adalah ajaran daripada inti daripada agama itu adalah dendam, jangan marah. Oke, kita tidak bisa masuk di tatanan Raja Marga Yoga, hanya bisa masuk di tatanan Bhakti Marga dan Karma Marga itu sendiri. Oke, nah, untuk meningkatkan kualitas diri dalam menjalankan Swadharma lan Sogina, lanjut, memerlukan sebuah proses ruang dan waktu satyam, siwam, sundaram, kebenaran yang sebenarnya, sehingga ada simbol yang buat cinta. Nabi cinta itu cerdas, inovatif, nasionalis, takwa, dan adaptif. Kita harus cerdas menyikapi segala sesuatu hal. Terus kita harus inovatif, mengembangkan bakat dan minat, soft skill dan hard skill kita. Ya, ketika kita belajar teori harus diimbangi dengan praktek. Jangan hanya berbicara sebagai sarjana di atas kertas, tapi mempraktekkan. Pak Man tapi sarjana seni, secara teori Pak Man bisa berbicara seni? Nih, ya tanah, tangkap, tangkis, tanah, olah rasa, olahraga, olah pikiran dan sebagainya. Bisa di jalan seni Pak Man? Bisa di jalan seni. Ya, teori dan praktek. Ya, cerdas, inovatif, nasionalis, harus memiliki rasa kecintaan terhadap apa yang kita lakoni. Takwa tetap menasicil. Adaptif bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan. Oke, nah, Tridharmaniya Sabakti punika lakukan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan yang didasari atas Sri Kaya Parisuddha. Ya, di mana Tridharmaniya Sabakti ini adalah bagaimana kita melakoni kehidupan kita sustainable, berkelanjutan. Ya, kita harus berkelanjutan dalam melakukan segala aktivitas. Tidak boleh mentok di situ saja. Harus kreatif kita. Oke, sudah selesai. Adik-adik yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, bahwa itulah salah satu yang harus kita pahami. Yang dimaksud dengan jnana bakti itulah bagaimana kita memiliki pola pikir yang baik. Ya, ini terakhir dicermati. Kita tidak ada apa-apanya, hanya mereka yang mengapa-ngapakan kita hanya untuk sekedar apa-apa. Oke, siapa yang bisa menjawab sebentar itu? Kita tidak ada apa-apanya, hanya mereka yang mengapa-ngapakan kita hanya untuk sekedar apa-apa. Cari jawabannya itu. Ya, kita tidak ada apa-apanya, hanya mereka yang mengapa-ngapakan kita hanya untuk sekedar apa-apa. Oke, tidak kembalikan kepada moderator. Sukses.